Shalom. Hari ini juga kita akan renungkan kisah Yesus. Teks hari ini Matius pasal 24 ayat 15 sampai 28. Paragraf yang pertama, ayat 15 sampai 22. Pada saat kiamat, pembinasa keji akan berdiri di tempat kudus. Pada saat itu, orang-orang jangan mendekati pembinasaan keji dan harus lari. Paragraf yang kedua, ayat 23 sampai 28. Jangan percaya perkataan Mesias ada di sini atau ada di sana. Ia akan datang seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahaya sampai ke barat. Kesimpulan hari ini, Yesus mengatakan tanda-tanda pada saat kiamat. Apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat kudus, menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel, saat patung Kaisar didirikan dalam bait Allah, kota Yerusalem akan binasa. Namun juga berarti saat di mana tempat kudus dipenuhi dengan kejijikan, ketika akan datang siksaan yang dahsyat. Dalam keadaan ini, Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan menyesatkan orang-orang. Tetapi Yesus akan datang seperti cahaya kilat memancar dari timur sampai ke barat dan akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari ujung langit yang satu sampai ujung langit yang lain. Ajaran tentang Yesus dan Allah. Pertama, Yesus akan datang sama seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahaya sampai ke barat, sehingga tidak bisa orang-orang katakan Yesus ada di sini atau ada di sana. Yesus akan datang dan kita akan tahu sekaligus semua orang. Kedua, pasti akan muncul Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu sebelum ia datang. Ya, karena pada zaman Yesus sudah mulainya zaman akhir ini. Sejak itu sampai sekarang ada banyak Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu. Ketiga, Tuhan akan mempersingkat waktu siksaan itu untuk orang-orang pilihan. Itulah juga anugerah Tuhan. Jika Tuhan tidak mempersingkatkan, kita tidak bisa semuanya tanggung jawabnya. Ajaran bagi kita. Pertama, pembinasa keji akan berdiri di tempat kudus. Pembinasa keji itu banyak orangnya berpikir sebagai berhala. Itu pun juga benar. Namun di tempat kudus, di dalam jemaat, di dalam tempat ibadah, di dalam orang percaya, kalau berdiri pembinasa keji itu, salah satunya nilai dunia atau mementingkannya duniawi dan sukses seperti zaman modern ini, itu juga salah satu pembinasa keji. Kedua, orang percaya harus menjauhi pembinasa keji itu dan tetap berjaga dengan lari dari itu. Ya, kita harus lari dari itu, jangan mendekatinya itu. Ketiga, Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan menyesatkan orang-orang. Ya, mereka lah juga akan mendirikan pembinasa keji di tempat kudus, di dalam tempat ibadah, di dalam umat. Kita harus hati-hati tentang mereka. Aplikasinya, pertama, jangan mendirikan yang keji di tempat kudus dengan keinginan daging manusia. Ya, yang keji itu didirikannya karena keinginan daging manusia. Kita harus habiskan keinginan daging manusia pada waktu itu, tidak mendirikan yang keji itu di tempat kudus. Kedua, jangan mendengar dan mengikuti ajaran sesat
sekalipun lebih tertarik itu daripada ajaran Alkitabiah. Ya memang, ajaran Alkitabiah itu kita semuanya tahu, namun juga banyak orangnya rasa bosan dan tidak begitu tertarik. Namun, ajaran sesatnya memang pasti lebih tertarik. Namun janganlah mendengar itu, janganlah mengikuti itu. PR praktik hari ini, jangan mendirikan prinsip dan standar duniawi di dalam jemaat. Kita harus mendirikan prinsip dan standarnya sesuai dengan Alkitab. Untuk itu, mengajar hanya sesuai dengan Alkitabiah, bukan sesuai dengan tren zaman ini. Inilah tanggung jawab hamba Tuhan. Hari ini juga selamat melayani. Tuhan memberkati.